Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Saudara, apa yang menjadi penekanan dari ajaran khotbah di bukit jelas bukan aspek doktrinal, tetapi lebih menekankan aspek karakter Kristen yang tertuang di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita melihat ajaran Alkitab yang seimbang antara pemahaman doktrin dengan perubahan hidup yang nyata. Antara hidup Kristen harus benar secara doktrinal, tapi doktrin yang benar juga harus terwujud dalam kehidupan secara nyata. Cara penyampaian seperti itu memberikan semacam gambaran tentang hubungan atau kaitan antara karakter dan pengajaran yang saling terkait dan tidak terpisahkan, yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Teologi reformasi yang bisa diandalkan sebagai yang terbaik dari semua alternatif yang ada juga diminati, dipelajari, dan dipahami cukup banyak orang. Tetapi semua itu tidak secara otomatis menghasilkan karakter dan kehidupan iman yang baik. Ketika sekelompok orang berhasil memahami dan menguasai teologi yang benar, yang terlihat di dalam hidupnya sehari-hari justru bukan mutu hidup Kristen yang semakin baik, tapi justru sebaliknya yang muncul adalah sikap eksklusif, kaku, dan sombong. Kondisi seperti itu tentunya menimbulkan suatu tanda tanya yang serius. Mengapa doktrin yang begitu baik, konsisten, dan alkitabiah tidak menghasilkan mutu kerohanian yang sejati, tetapi justru menghasilkan semacam kesalehan dalam tanda kutip yang menyerupai semangat orang Farisi? Masalah tersebut mungkin menunjukkan bahwa telah terjadi semacam pergeseran tentang konsep kesalehan. Apapun konsep yang terkandung oleh orang atau kelompok dapat dipastikan salah atau tidak alkitabiah jika konsep itu berbeda dari yang Alkitab sendiri telah rumuskan, yaitu bahwa tujuan atau sasaran akhir dari proses pertumbuhan kerohanian seseorang adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, ajaran khotbah di bukit tidak akan menjadikan kita orang saleh yang aneh. Ajaran khotbah di bukit juga bukan bertujuan mengajarkan etika Kristen yang lebih baik saja. Tetapi jauh daripada itu, khotbah di bukit adalah pengajaran Tuhan tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup. Menjadi anggota kerajaan Allah dan hidup dalam kerajaan Allah berarti hidup seperti yang diperlihatkan Yesus Kristus Anak Allah di tengah-tengah kehidupan manusia yang buta. Khotbah di bukit adalah berkat besar yang Tuhan telah karuniakan kepada umat manusia, secara khusus kepada orang-orang percaya atau jemaatnya, untuk dapat menikmati berkat hidup kerajaan surga secara limpah. Hidup dalam pola ajaran khotbah di bukit, kita akan mengalami kuasa dan dinamika iman Kristen yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika kita mengabaikan ajaran Tuhan ini, maka kita akan kehilangan banyak berkat, hidup keimanan, gereja menjadi kering, sekaligus kehilangan kuasa untuk menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah dunia ini. Saudara, biarlah pengajaran Tuhan ini, yaitu pengajaran khotbah di bukit, dapat dipelajari kembali oleh jemaat Tuhan dengan semangat penyerahan diri, ketaatan, dan kerinduan yang tulus untuk diubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki,
yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, semakin hari semakin menyerupai Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.